Hai sahabat bola.com dan juga bola Neters, kita ketemu lagi di Bola Break, tapi seperti biasa ya, Bola Break kali ini Super Sub, karena kalau sama saya pastinya Super Sub ya. Dan sekarang Bola Break kali ini spesial, karena saya akan ngobrol-ngobrol bersama rekan saya, yang juga spesial meliput langsung dari Jerman, yaitu meliput Euro 2024, akan melaporkan secara langsung untuk bola.com dan juga bola.net. Nah, langsung aja kalau gitu kita sapa nih, sudah standby. Hai Endo. Halo Kri, apa kabar di Halo. sana? Baik, baik, baik. Gimana, Dok? Wah, itu di mana, Dok? Lagi di ini nih kayaknya. Di Blok M ya? Di Blok M, di bawah taman. Gue lagi di kota kecil namanya Wuppertal. Tempat ya biasa gue bermukimnya di sini buat kalau Hmm. jalan ke Dortmund, ke Köln, ke Düsseldorf, sama Gelsenkirchen. Karena letaknya ada di tengah-tengah antara kota-kota itu. Hmm. Tidak semua jangkau nggak terlalu jauh Hmm. dari sini. Dan kebetulan tempatnya emang enak banget nih. Kayak kayak kota yang sepi gitu. Apalagi sekarang hari Minggu, sepi Hmm. banget. Banyak turis juga nggak sih? Maksudnya ini kan pas banget Euro juga kan gitu. Maksudnya apakah di sana juga banyak turis yang warawiri atau gimana, Dok? Biasanya kalau di kota-kota yang menggelar pertandingan ya, kayak Hmm. Berlin, München, Düsseldorf. Nah, pengalaman gue waktu itu di Gelsenkirchen waktu hari Minggu yang pekan lalu. Itu tetap rame, apalagi pas pertandingan waktu itu Inggris yang main. Itu Oh. rame banget. Rata-rata ya fans Inggris yang datang. Makanya waktu itu yang namanya supermarket, sorry bukan supermarket, restoran, dia buka, nggak tutup. Hmm. Nah, cuman kalau ngomongin orang Jermannya sendiri beraktivitas apa enggak, ya dikit-dikit banget ya di luar. Itu pun ya orang-orang kayak supir bis, kereta ya tetap bekerja. Itu pun nggak sampai semalam biasanya kalau mereka di hari biasa. Di hari biasa mereka bisa sampai dini hari, sampai jam 2, jam Hmm. setengah 3. Tapi kalau pas lagi hari Minggu gini, biasanya mereka selesai di jam 2 3 berapa gitu terakhir. Oke. Nah, Dok, kemarin kan udah ke beberapa kota ya, terus Endo juga kayaknya kemarin kalau kita lihat dari vlognya udah ke beberapa tempat juga, beberapa kota yang udah dekat stadion-stadion juga yang memang menggelar Euro. Nah, pengen tahu dong Dok di sana gimana sih euforianya gitu ya, antusiasmenya kayak kayak gimana? Apalagi ya sebelum Jerman tersingkir akhirnya tuan rumah gitu ya. Tapi di sana bagaimana sih? Mau tahu dong euforianya. Ya, kalau ngomongin euforia macam-macam ya. Sebenarnya kayak di kota-kotanya sendiri, pelang-pelang oh Euro segala macam itu nggak terlalu banyak lah. Justru di Hmm. dekat-dekat stadion, kemudian di dekat Oke. stadion baru tuh kelihatan. Misalnya kayak Dortmund is united by football gitu. Nah, itu udah di dekat-dekat. Kalau karena kebetulan kalau Dortmund itu stadion dan fanzone nggak terlalu jauh dari stasiun, jadi ketika kita turun kereta kita udah bisa lihat itu. Tapi kayak Hmm. model Düsseldorf, kemudian Munchen itu gua keluar hotel ya udah biasa aja kayak kota-kota pada umumnya. Nah, cuman ketika Hmm. hari pertandingan memang biasanya menuju stadion sama menuju stadion itu transportasinya selalu penuh sama supporter. Kereta bisa sempat penuh, rem dan bis juga pasti penuh. Hmm. Istilahnya kalau orang Jerman pas hari pertandingan biasanya pengennya buru-buru pulang, kecuali Jerman yang lagi tanding. Pengalaman gua, Jerman pas tanding lawan Denmark, kalau nggak salah ya 16 besar, itu hari Sabtu, kebetulan lagi cerah, semua orang Jerman keluar. Kalau kata mahasiswa Indonesia di sini bilang, orang di Dortmund itu suka banget sinar matahari. Jadi ketika sinar Oh. mataharinya lagi ada, mereka lebih senang keluar. Dan kebetulan waktu itu ada pertandingan. Beda halnya ketika Jerman kemarin kalah sama siapa kemarin Jerman kalah ya? Spanyol. Spanyol. Itu di hari ya biasa harinya nggak terlalu cerah, tapi ya nggak hujan juga, mendung, dingin. Banyak yang keluar, tapi tidak sebanyak waktu pas Hmm. mataharinya cerah. Seperti Karena itu udah sih. pada Jadi tahu kalau kali ngomongin ya, cuaca gloomy, terus hasilnya pun juga bikin gloomy ternyata. Jadi mereka banyak. mungkin ya, tapi lucunya di sini Kri, banyak kota-kota yang kayak kemarin kalau nggak salah Gelsenkirchen segala macam itu tuh yang dari yang tadinya panas bisa tahu-tahu langsung mendung hujan. Bahkan Hmm. kalau ingat waktu Jerman lawan Denmark
Itu kan Ya. hujan badai itu pas Mm. pertandingan sampai pertandingan sempat dihentikan. Itu pas awal gue nyampe di Dortmund panas. Semua orang ada di Mm. situ. Tapi waktu itu kan Jerman lawan Denmark itu kalau nggak salah main di sini jam 9 malam, di sana jam 2 pagi tuh. Yang jam kuning sorenya itu masih cerah nih. Cuman begitu Ya. udah jelang pertandingan jam 9 itu, wah langit tiba-tiba mendung dan ya udah karena gue dikasih tahu deh balik deh, kita lagi hujannya badai, kayaknya mendungnya aneh. Ya udah gue akhirnya memutuskan ya udah balik deh ke stasiun dan sampai stasiun bener hujan, angin, Hmm. petir dan itu suhu langsung berubah derajatnya tuh kayak turun jauh banget. Oke. Nah, Dok, kan tadi ngomongin soal fanzone, Endo kan ke beberapa fanzone ya pas lagi apa pertandingan tuh, pas lagi match day. Nah, dari di fanzone itu, kalau misalnya kalau boleh cerita nih ke kita, Endo tuh ngelihat kayak gimana sih keadaannya dan juga kalau dilihat-lihat gitu ya dari beberapa negara, fans yang paling banyak tuh fans dari mana? Oke, fanzone, ngomongin fanzone. Jadi di sini tuh sebenarnya ada dua tempat buat nonton bareng. Pertama namanya Hmm, fanzone, kedua namanya public viewing. Nah itu beda tuh oke. Pri. Biasanya public viewing di taman kota yang lebih besar, lebih luas. Oh, Sementara fanzone hmm. itu tempatnya ya luas sih, tapi nggak seluas public viewing. Apa yang membedakan? Hmm. Biasanya public viewing itu ya orang lebih ke sana karena pengen nonton aja sambil menikmati hari, apa istilahnya kayak jalan-jalan di taman. Tapi kalau ke fan zone, Hmm. ya banyak yang mereka bisa dapatkan, ya istilahnya ada makanan di sana, ada stall minuman, ngebir, terus ada permainan-permainan juga yang disiapin sama panitia Euro 2024. Nah, fanzone yang seru, semua fanzone menurut gue seru kebetulan. Gue udah ke Munchen pas lagi Belanda lawan Rumania, gue 2 kali ke Dortmund, terus ke Gelsenkirchen pas lagi Inggris lawan apa itu ya Inggris yang menang sempat ketinggalan Slovenia kalau nggak salah ya. Nah itu semua seru dan kalau ngomongin fans yang paling seru ya jujur aja sebenarnya Inggris sama Jerman sih itu paling Hmm. seru. Kenapa? Karena mereka di dalam fanzone tuh bener-bener nyanyi terus, bener-bener chanting terus, bahkan kalau pas lagi ketinggalan wah maki-maki lah segala macam. Tapi ketika golin wah itu yang namanya gelas bir berterbangan dengan air-airnya yang tahu-tahu nemplok lah di muka kayak Hmm. gitu. Belanda juga seru sih sebenarnya fansnya, cuman gue belum ketemu nih sama yang rombongan rame-rame kayak yang di video-video yang lagi viral itu. Kayak itu biasanya di atas tuh kalau nggak di Berlin, di Hamburg biasanya kayak gitu. Hmm. Sementara gue kan lebih di tengah ya, Jerman di bagian tengah. Jumlah orang Belandanya yang datang nggak terlalu banyak sih. Rata-rata mungkin malah lebih banyak ke stadion Hmm. karena punya tiket gitu. Hmm. Oke. Nah, berarti kemarin juga sempat lihat tuh Endo ngirim di tengah-tengah fans Inggris ya, yang akhirnya Inggris juga lolos ke semifinal melalui drama adu penalti tuh kayak seru banget tuh Dok, pas nonton tuh ya. Sebenarnya seru, gue sebenarnya ngerekam tuh momen-momen setiap kali ada yang nendang, terus si Pickford ngehalau, ada, cuman memang belum Hmm. gua kirim dan ya udahlah gitu. Kemarin yang gua kirim lebih pada momen perayaannya. Tapi situ memang seru, jadi mereka tuh sangat-sangat ekspresif. Jadi ketika si Pickford pertama langsung menggagalkan tendangannya pemain Iya, Swiss, wah itu langsung rame. Cuman yang gue suka adalah banyak juga kan di situ fans Swiss yang datang. Nah, fans iya. Inggris ini walaupun senang senang dengan kegembiraan, mereka tetap pelukan sama supporter Swiss, istilahnya saling Hmm. ngobrol. Itu yang gue rasakan kemarin ya, beda sama waktu Belgia sama Prancis. Supporter Belgia panasan, Prancis yang menang, mereka marah-marah ngajak berantem. Kacau, kacau. Serumpun sulit saya serumpun. Biasanya kalau serumpun Iya itu, lebih nah gue nggak tahu tuh, trip. mungkin ada latar belakang cerita yang gue belum Hmm. browsing, jadi yang dilihat sama gue cuma yang wah kok begini amat nih langsung berantem gitu. Hmm.
Oke, nih berarti ini udah fix ya. Kita nih udah tahu semifinal ini akan dua-duanya bisa dibilang big match gitu kan. Ada Betul. Inggris nanti akan melawan Belanda, terus juga nanti Spanyol akan melawan Prancis. Nah, ini dari keempat tim ini kira-kira kalau menurut lo Nindo ya, apa nih? Apakah Inggris masih akan tetap terus diunggulkan gitu? Maksudnya it's coming home. Apakah akan atau kira-kira gimana Dok? Kalau Kalau menurut lo sendiri? Inggris nih, kalau fansnya ngomongnya gini, please don't take me home. Jadi mereka masih mau di sini, mereka nggak mau pulang buru-buru. Mereka senang di sini, bisa ngebir Hmm, setiap hari, bisa ya bir murah lah istilahnya daripada air mineral. Nah mereka tuh kalau dibicara soal optimisme terhadap optimistis apa enggak sama timnya, mereka nggak mau ngomongin itu. Mereka cuma mikir pokoknya harus menang dan gua tetap di sini nih sampai akhir nanti. Ya, sementara kalau kita ngomongin performa, ya memang Inggris sebenarnya tidak selalu dalam performa yang bagus ya. iya. Kita lihat mereka sering kebobolan dulu, baru mereka bisa membalas. Jadi dilihat dari performa, dibilang Inggris itu kandidat juara, enggak juga. Tapi balik Hmm, lagi, ini kan tim di semifinal empat-empatnya tim besar ya. iya, Semua menurut pejuang karena walaupun tim besar, masing-masing juga punya benar. permasalahan. Kayak Prancis lawan lawan Portugal juga ya tidak tidak terlalu Iya, impresif kan permainannya. Jadi selama mereka ya biasa aja, ya tim yang akan lebih luar biasa di iya. pertandingan itu menurut gue ya akan masuk ke final nanti. Hmm, Begitupun dengan Belanda dan satu lagi, gue lupa satu lagi siapa ya? Prancis, Belanda, Spanyol, Inggris, oh Spanyol. Nah, termasuk Spanyol. Spanyol kemarin unggul dulu, kemudian kebobolan, terus unggul lagi. Nah ini iya. kan juga bisa dibilang mereka juga nggak yang terlalu konsisten kan. Jadi bisa Hmm, dibilang empat-empatnya punya kans buat jadi juara. Tinggal bagaimana masing-masing pemain ini bisa tampil lebih baik daripada pertandingan-pertandingan sebelumnya dan bisa hmm, lebih baik daripada tim lawannya. Itu sih. iya. Dan yang penting kita harus ini juga ya, siapakah yang beruntung nanti. Karena kayaknya kalau menurut gue, Betul, eh, luck, faktor luck tuh di Euro kali ini tuh amat sangat ini banget ya, berpengaruh gitu. Karena setuju, maksudnya yang setuju. tadi Endo bilang, Perancis juga ya kita lihat ya mainnya gimana juga gitu. Inggris apalagi kemarin, apalagi bahkan sampai fansnya nonton sampai ketiduran ya nonton Inggris, nonton timnya sendiri. Tapi ternyata lolos juga gitu kan ya. Jadi nanti kita lihat aja nih siapa yang beruntung dari keempat tim itu, jadi akan nanti masuk ke final tuh kira-kira siapa. Oke deh, Dok, kita akan masuk ke segmen 2. Nah, nanti di segmen 2 kita akan ngobrolin kira-kira eh, pengalaman Endo nih selama sudah hampir 2 minggu di sana bagaimana. Terus mungkin bisa sharing nanti tempat-tempat yang bagus atau nanti bisa sharing juga transportasinya gimana. Tapi nanti di segmen kedua. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bola Break. Hai guys, kita kembali lagi di Bola Break di segmen kedua. Masih bersama saya Kriwi dan juga ada rekan saya Gerendo Pradikdo yang live nih, langsung dari Jerman yang lagi meliput Euro 2024. Oke, Dok, kita lanjut lagi nih Dok ya, Ya, ngobrol-ngobrol ya. Tadi kita gimana udah gimana? ngomongin soal eh, tadi dikit beberapa tim-tim yang lolos ke semifinal. Nah, sekarang pengen tahu dong, Dok, pengalaman lo nih udah hampir 2 minggu ya. Kalau udah dua Ini minggu hari ya 10, berarti ya. ini hari ke-10 gue di sini. Hari hari ke-10. Nah, hari ke-10 di sana gimana? Mungkin ceritain dari awal, maksudnya dari awal tapi kayak terlalu panjang kali ya. Mungkin uh, bisa secara singkat aja kemarin pertama kali datang dari Jakarta tuh mendaratnya di mana? Terus juga bagaimana sih Endo ngelihat di sana akomodasinya, apalagi lagi ada Euro gini, transportasinya juga ada yang beda nggak sih dari hari-hari biasanya di Jerman nggak ada Euro, terus pas ada Euro tuh mungkin yang berbeda kah ya, selain dari mungkin harganya mungkin lebih tinggi ya, tapi maksudnya dari transportasi, apakah transportasinya ada yang spesial juga gitu, ada shuttle atau gimana, mungkin bisa di share dong ke kita dok.
Oke, kalau pertama kali nyampe di sini waktu itu gue kebetulan mendaratnya di Frankfurt. Nah, dari Frankfurt gue Hmm. langsung geser ke Wuppertal ini menggunakan kereta cepat. Namanya kereta cepat, tapi sering Wush, juga bukan. terlambat. Bukan, namanya Intercity Express. Hmm. Orang kodenya ICE. Nah, itu kereta ya istilahnya kalau menurut gue sih sama kayak kereta eksekutif di Jawa ya. Ya, ibaratnya Oke. kereta untuk jarak jauh. Cuman memang rel mereka kan ada banyak. Jerman tuh sistem perkeretaannya luar biasa menurut gue. Gue sampai pusing lihat petanya nih, buset banyak banget nih nyambung ke sini, nyambung ke situ. Tapi memang mereka itu punya teknologi perkeretaan yang luar biasa. Sayangnya kereta cepat tuh sering banget tiba-tiba terlambat, teknis, tiba-tiba mereka juga eh, bisa di cancel. Kemarin gue sempat mau di Hmm. cancel pas dari Munchen mau balik ke Wuppertal. Cuman akhirnya ada kereta pengganti di jam-jam yang sama, jadi gue bisa langsung naik. Nah, kalau ngomongin tadi apa sih namanya transportasi di sini, ini sebenarnya luar biasa sih. Semua terjadwal dengan baik ya. Kalau regional kayak kereta api, terus bus, itu lo cek di Google, di Maps, Google Maps ini sini nih apa ya angkutan umum itu tuh dikasih tahu tuh nomornya apa, kodenya apa, Hmm. bakal berangkat jam berapa. Nah itu nggak pernah sedikit pun kalau itu. Jadi gue sering nunggu bis, oh 23.39, ya udah jam segitu datangnya. Bahkan di begitu pindah ke Hmm. halte lain, nyampe di halte lain jam 1 menit segitu ya jam segitu. Jadi mereka sudah punya apa ya istilahnya perkiraan waktu yang pas buat bagaimana bus itu naik jalan. Bahkan ketika mereka berhenti, mereka dijadwalkan berangkatnya baru 3 menit lagi, ya mereka tunggu 3 menit sampai akhirnya pas sudah 3 menit Ya. mereka langsung jalan. Hmm. Itu yang luar biasa kalau transportasinya. Kemudian kalau tadi pas lagi Euro ini gimana sih? Kemarin ada positif negatifnya ya. Positifnya adalah kereta regional operasinya lebih lama, lebih panjang, bisa sampai dini hari. Hmm. Biasanya mereka cuma sampai jam 1, sebelum jam 1 udah habis, tapi mereka di sini bisa sampai jam 2, sampai jam 3. Nah, Oke. kalau ngomongin apa tadi namanya negatifnya, kurangnya adalah mereka banyak komplain juga dari supporter soal keterlambatan kereta cepat tadi. Karena kalau kereta cepat Hmm. itu udah terlambat, biasanya kan misalnya, gue mau dari Frankfurt ke ke Dortmund nih, naik dulu nih dari Frankfurt, dari Bonn baru nyambung kereta regional ke Dortmund. Nah kalau ini terlambat, akhirnya kereta yang ke Dortmundnya Iya. nggak kekejar. Itu yang jadi Hmm. persoalan. Loh, apakah bisa langsung ganti? Ya kalau misalnya kereta itu ada terus ya bisa, nggak tunggu jadwal selanjutnya. Kalau nggak ada kan repot kayak gitu. Hmm. Nah itu Kalau jadi untuk tantangannya biaya, selama di Euro. Kalau biayanya Biaya, gimana dok di sana? Apakah tadi mungkin mungkin kalau akomodasi ke hotel gitu, kalau misalnya ada kenaikan itu wajar kali ya, karena kan lagi ada acara besar juga gitu. Tapi gimana dok? Kira-kira makan aman atau gimana dok? makan, kebetulan gue belum nyoba restoran yang aneh-aneh, baru nyoba ya kayak stall gitu yang di pinggir jalan, segala macam. Ya menurut gue sih dari cerita banyak orang juga, kalau ngomongin apa harga nggak terlalu mahal sih. Biasanya tuh makanan terbesar di 6 sampai 10 euro. Mungkin kalau dirupiahin, wah mahal juga segitu gitu kan. Tapi ya di sini biasa aja karena dari obrolan saya sama teman mahasiswa di sini, dia tuh bisa bilang gini, eh, gaji 1 jam UMR di Jerman, which Ya. is itu 12 euro, 12 euro Hmm. per jam. Itu apapun pekerjaannya, UMR-nya selalu 12. Itu udah pasti bisa makan sekali. Ya. Jadi Hmm. apalagi lo kerja sehari 8 jam, Ya. istilahnya pasti terpenuhi untuk soal makanan. Ya kan tadi ada biaya yang lain. Ya, balik lagi tadi 12 euro per jam untuk sebulan aja bisa sampai sekitar 2.000 euro gitu. Dan itu cukup banget buat hidup hidup di sini. Apalagi transportasi untuk orang-orang di sini itu beda sama kita yang datang cuma seminggu 2 minggu. Kita seminggu 2 minggu kita Hmm. harus
beli tiket, bisa Ya. 3 euro, bisa 14 euro. Tapi kalau orang udah tinggal di sini, punya rekening bank di sini, mereka bisa langganan 49 euro per bulan. Istilahnya kalau Oke. dibagi 30 aja kan nggak nyampe 2 euro per harinya gitu. Jadi jauh lebih Hmm. murah. Transportasi murah, kesehatan, kesehatan mereka terjamin sama pemerintah. Tapi ya itu balik lagi. Menurut gue tuh hanya orang-orang terpilih yang datang ke Jerman untuk akhirnya menetap di sini. Karena Hmm. satu, mereka mereka maunya ya orang datang dengan bisa bahasa Jerman Ya. gitu. Hmm. Termasuk ketika kita mau sekolah di sini, kalau misalnya lu nggak bisa bahasa Jerman ya jangan ke sini dulu gitu. Bahkan Hmm. kita harus persiapin diri di negara asal berapa bulan bisa pas udah bisa bahasa Jerman, tes masuk tesnya juga harus pakai bahasa Jerman, baru di sini tes lagi penyetaraan di sini kayak gitu. Jadi Hmm. emang emang panjang lah istilahnya, tapi worth it banget kalau buat orang yang mau tinggal di Jerman menetap lama, karena ternyata ada nih orang Indonesia, gue kenal orang di Munchen, dia udah dari 2008 dan akhirnya ya udah tinggal di sini, nemu jodoh di sini, berkeluarga di sini dan nyaman di sini. Tuh. Oke. Kalau ketemu ini Dok, mungkin kalau dari keunikan-keunikan, misalnya tadi kan karena Endo juga sering ke friend zone gitu beberapa kali, terus ketemu fans dari beberapa negara juga. Nah itu gimana Dok? Ada nggak yang unik-unik Dok? Yang unik dari fans, maksudnya. Hmm. Hmm. Ya yang unik dari fans ya biasanya kayak fans Inggris tuh senang mau dimanapun, mau di kereta, mau di jalan, mereka nyanyi-nyanyi, Hmm. gebuk-gebuk jendela, buk 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 Oh, gitu, sampai semua orang nengok. Itu kalau Inggris. Kalau Belanda, mereka lebih kepada mereka komunal gitu bareng-bareng. Kalau orang Jerman ya kenapa mereka tuan rumah, mereka biasanya jalan rame-rame atau ya udah sendiri-sendiri, terkumpul di fan zone, baru mereka nyanyi. Kalau hmm. supporter sih sejauh gue seperti itu ya. Paling kemarin ya itu tadi soal Belgia sama Prancis. Supporter Belgia Hmm. kalau ngeliat Prancis langsung nyanyi-nyanyi, ledek-ledek. Tapi begitu Hmm. kalah, ya udah mereka marah. Oke, tapi ada ketemu fans kemarin kayak ini ya, kalau nggak salah Endo ngabarin kayak ketemu fans Belanda nanya-nanya gitu ya. Tapi gimana tuh Dok? Ya kemarin sempat ngobrol, cuman memang mereka tuh rata-rata nggak mau di video, jadi mereka ya udah mau ngobrol aja, nggak mau. Hmm. Mungkin karena di sini pria di sini tuh privacy tuh sangat dijaga, bahkan gue udah sempat dapat teguran dari orang, no kamera dia bilang gitu. Sampai Oh akhirnya gue iya. ceritain, ya sempat ada kayak gitu, sempat bikin wah jiper juga nih tiba-tiba Hmm. digituin, semua orang nengok. Nah ternyata gue dikasih tahu bahwa di sini tuh nggak bisa sembarangan ngambil gambar, Hmm. sebabnya buat vlog. Mungkin kalau di public area masih bisa, tapi ketika lu masuk ke restoran, kafe, itu udah walaupun itu public area, itu udah lebih private, jadi nggak Hmm. bisa kayak gitu. Nah akhirnya ya udah, oh oke. Jadi kalau mau kemarin gue sempat di taksi tuh bikin video, gue nanya dulu sama supir taksinya, boleh nggak gue Ah, ngerekam gambar dari dalam taksi lo? Dia bilang, oh ya udah silakan, ya udah. Tapi kalau nggak boleh ya udah, hmm. gue tutup lagi. Dan kebetulan pas lawan Belanda tuh gitu, pas lagi ketemu supporter Belanda tuh gitu. Gue tanya dulu, boleh nggak gue video? Oh, gue nggak mau. Ya udah, Oh. dia nggak mau. Ya udah, akhirnya ngobrol aja. Ketika ngobrol, oh ternyata banyak sih yang menarik. Gitu, dari soal mereka, ya mereka paham lah sejarah kita Indonesia dengan Belanda, mereka tahu banyak orang Indonesia juga di Belanda hidup bahagia. Tapi balik lagi ketika mereka foto aja, mereka nggak mau gue foto sendiri, kalau gue foto dong nggak mau, foto Oh. sama gue deh baru itu. Hmm. Nah gue nggak tahu alasannya apa, pokoknya kalau dasarnya sih lebih ke privacy gitu. Iya, iya, iya. Ya itu ya, ada batasannya masing-masing ya berarti kalau di sana ya. Nah, kalau Betul pengen penasaran dok, betul. harga tiket dan juga cara dapetinnya gitu ya, kalau on the spot gitu masih ada nggak sih? Ya pasti jelas nggak ada calo ya mungkin ya, di depan-depan stadion. Tapi gimana Kalau di dok, depan harga? di depan Kalau di depan stadion sih nggak ada sih. Malah banyak kan di depan stadion itu orang bawa kayak kertas tulisannya net cap. Gue butuh cap nih. Tuh, Oh. bisa nggak kalau ada yang punya lebih bisa tuh jual ke dia. Tapi jujur memang banyak dari mereka akhirnya yang nggak dapat tiket, mau nggak mau nggak jadi ke stadion, larinya ke fanzone. Harga tiket Hmm. emang sekarang ini kalau nanya dari
knockout ya, jadi 16 besar pas gue udah nyampe. Ini agak susah nih, agak belibet dapat tiketnya. Gue cek di situs UEFA ada, tapi harganya yang harga-harga tinggi, VIP gitu-gitu, yang buat Oh. fans, buat kategori satu, belakang gawang, bawah, itu udah nggak ada. Why? Hmm. Kenapa? Ya karena ternyata ada distribusi tersendiri. Jadi Oh. penjualan tiket dari Euro 2024 ini tuh udah dilakuin sebelum Euronya berlangsung, Hmm. dijual sampai termasuk pertandingan final, dan ada yang beli. Hmm. Siapa tahu timnya lolos, timnya main di situ. Gue nggak tahu deh mereka nyusun, oh kalau lolos ini main di sini apa gimana, gue nggak Iya. ngerti. Tapi ketika fase grup selesai, kan baru ketahuan tuh Inggris main di mana, Jerman main di mana. Nah, Iya. mereka yang udah punya tiket, ah ya udah gue kesana. Tapi kalau ngerasa wah kejauhan, wah gue nggak punya nih transportasinya, dia bisa jual balik ke Hmm. UEFA, ntar kayak refund, tinggal dia ditanya lagi, lu mau nggak pindah ke kota yang itu? Kalau enggak ya udah refundnya dapat. Tiket itu yang di refund itu akan dijual Hmm. lagi sama UEFA, tapi Ah. langkahnya sama, dijualnya lewat FA-nya tim yang bertanding itu, misalnya Oh, Belanda, iya, iya. ya udah lewat KNVB. Kalau ini kayak KNVB Jerman ya Hmm. lewat DFB. Jadi tidak langsung bisa diakses di mana, di situs Di UEFA. situsnya, ya. Ya, nah tapi ketika ada yang tidak terjual, baru ada di situs UEFA. Dan rata-rata akhirnya yang terjual di situ ya, harganya tinggi-tinggi ya, yang ya itu tuh Iya. 500 euro segala macam, yang harga-harga 50 euro, 100 euro itu udah nggak ada. Nah, terus gimana nih Hmm. fans di luar Iya, yang nggak punya tim. tiket, di luar Iya, iya. dari apa, dari negara itu sendiri, ya mau nggak mau lewat calo ini calo online ya, itu kayak Oh, bukan calo sih, lebih kepada reseller lah istilahnya, reseller, yang ya. ngejual lagi gitu. Tapi itu harganya tuh bisa melonjak berkali-kali lipat, bisa Hmm. yang tadinya cuma 150 jadi 600. Bahkan kemarin ngobrol sama fans Inggris, dia memutuskan ke fanzone karena harga tiket yang ditawarkan ke dia tuh 700 euro. Wah. Pikir aja tuh, 100 euro 1,7 kali 7 dah tuh, udah 9 juta. Wah. Iya, Kayak yang gitu. di fanzone ya, berarti bersama dengan fans yang lain gitu kan. Betul. Nah, udah kalau misalnya udah kayak begitu kan ya udah mau gimana lagi. Ya memang kecuali lu punya uang atau lu Iya. memang sudah beli tiket dari awal dan Mhm. ya udah nggak mau lu jual, ya kayak gitu. Seperti kayak yang si Ganindra Bimo, ya, apa tuh, Indonesia sini sama kalian jalan-jalan udah beli tiket dan yang datang 16 besar itu juga beli dari misal harganya udah melonjak. Cek aja di story-nya, dia sempat cerita kok soal akhirnya di semifinal final tuh harganya udah luar Hmm. dibayangin 2010, waduh luar biasa. Oh. Berarti ini juga apa namanya, sekarang pastinya ya emang pasti biasanya juga gitu ya kalau tiket dijual, dari fase 16 besar, fase apa, fase grup, terus juga 16 besar, makin makin ke semifinal, final gitu, pasti harganya akan lebih ini lagi, akan lebih Akan melonjak mahal. lagi ya, ke mahal. Dan tadi kalau kata Endo berarti, untuk tiket yang di-refund tadi itu berarti apa ya namanya, di keep gitu kali ya, di keep oleh asosiasi sepak bola tim tersebut ya yang akan bertanding gitu ya, untuk negaranya, untuk Iya, fans jadi negara sebenarnya gini sih, dulu. UEFA menyalurkan ke mereka, mereka nih yang Hmm. ngejualin ke ininya. Jadi kalau Hmm. misalnya Belanda, ya fansnya kalau nyari tiket ya ke situsnya Belanda, Hmm. dan mungkin Ber- perlu identitas dari negara Belanda segala Iya, macam. iya. Karena mereka lebih prioritas ke fansnya yang mau datang mau nonton daripada orang Hmm. umum. Oke. Nah, Dok, ini berarti tadi udah hampir udah 10 hari ya. Dok, kalau nggak salah sampai tanggal berapa ya, Dok? Sorry, lupa deh. Habis semifinal rencananya saya terbang kembali ke Indonesia. Jadi kita masih mau lihat nanti semifinal tuh ada di Munchen sama di Dortmund. Tapi gue sih Hmm. rencananya akan ada di Dortmund.
Oke. melihat, karena Dortmund itu terkenal dengan istilah kotanya sepak bola. Mereka tuh gila banget. Hmm. Bisa dicek deh kalau fansnya Borussia Dortmund tuh fans yang sangat-sangat gila bola kalau di Jerman. Dari tempat kota lo sekarang tuh ke Dortmund berapa lama, Dok? Sebenarnya naik kereta cepet sih, nggak ada setengah jam, cuma Hmm. empat kali empat kali transit ya, empat kali stop nyampe. Hmm. Jadi sebenarnya nggak jauh-jauh banget, cuman apalagi Dortmund ya, Dortmund tuh enak, nyampe stasiun jalan dikit udah nyampe stadion, udah nyampe fan Hmm. zone, dibandingkan dengan kota-kota Oke. lain. Terus apa, Dok, kira-kira nih rencananya sisa-sisa hari terakhir di sana, kira-kira mau bikin apa? Terus juga mungkin mau bocorin mau jalan-jalan kemana atau mau nyobain restoran atau kuliner apa gitu di sana? Ya, ini hari ini kebetulan lagi jalan di hari Minggu yang sepi ini. Kita mau pindah kota ke Köln. Itu juga nggak lama sih, cuma sekitar sejam lah naik kereta. Hmm. Dari sini. Kita mau lihat, karena di sana gue browsing ada restoran, nuansanya Indonesia, makanan Indonesia, ada lumpia, ada gado-gado, namanya Hmm. daur lang. Terus ada juga tempat kopi, kemarin gue baru kasih tau sama mahasiswa Indonesia di sini, namanya Merah Manis. Nah, Hmm. gue cek di Google, oh mereka buka nih Minggu, nggak kayak toko-toko lain. Ayo udah deh, samperin deh, mumpung nggak ada pertandingan. Itu untuk hari Hmm. ini, jadi gue mau coba nuansa-nuansa Indonesia di Jerman hari ini. Kalau besok Senin gue jujur belum tahu, karena masih mau lihat, besok juga belum ada pertandingan, baru Selasa dan Rabu kan pertandingan, jadi ya Selasa Rabu yang pasti udah pasti gue akan ke Dortmund untuk lihat keseruan supporter-supporter yang mau nonton saya bertanding. Oke deh. Wah, Habis saya pulang ke Indonesia. oh, berarti pulangnya dari Dortmund ya? Apa dari mana? Ya tetap dari Wuppertal ini. Dari Wuppertal saya ke Oke. Frankfurt, dari Frankfurt baru terbang. Oke deh kalau gitu, Dok, good luck sisa beberapa hari lagi gitu ya di sana. Terus ada Terima juga nih yang kasih. request katanya jangan lupa oleh-oleh. Indonesia banget ya mintanya Wah, oleh-oleh. ya semua orang kayaknya begitu sih, Tri. Oleh-oleh, nitip. Nah, Oke deh kalau gitu, Ndak. Nah, untuk sahabat Bola.com dan juga Bola Netters nih, kita pokoknya kalau penasaran sama perjalanan Endo dan juga sisa-sisa laporannya nanti di sana tuh bisa kalian cek di bola.com dan juga bola.net. Oke deh kalau gitu, Ndak. Selamat selamat apa ya? Selamat bertugas kembali dan juga selamat menikmati makanan Indonesia nanti. Jangan lupa bikin konten ya biar kita bisa lihat. siap. Jadi food vlogger nih Oke. gue hari ini. Oke deh kalau gitu, Ndak. Thank you ya, Ndak, untuk waktunya. Dan juga pokoknya kita ketemu lagi nanti soon ya, Ndak, di Jakarta. Oke. Tri, Kalau gitu, guys. Sekian untuk bola break kali ini. Kita berdua pamit. Sampai jumpa.